Lisir wangi sliramu tumaking sirno, ojo tangi kanmu guling, awas jok ngetoro, aku lagi bang wingo jin setan kang tak utusi dadio sembarang wojo layu Hai Re, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 260. Dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Kamis kemarin gak tayang karena kemarin Kamis itu kebetulan aku lagi ada di Batu itu ya, di Batu nyari orang yang lagi cosplay pakai baju hantu. Kalau yang ke alun-alun Batu ya, di situ kan banyak banget tuh orang-orang yang nyari rezekinya pakai baju-baju, ada yang pakai baju pocong, kuntilanak, terus habis itu Upin Ipin, Transformers, Snow White dan lain-lain kayak gitulah. Nah, kebetulan aku lagi nyari spot foto gitu dengan foto bareng hantu-hantuan yang ada di situ gitu loh, sampai tak belani yo neng alun-alun Batu karena nantinya PKH bakal ada sesuatu hal yang gimana gitu ya, membuat seneng gitu ya. Nanti gak tahu kapan tayangnya, mungkin di Spooktober, di Halloween atau di kapan gue nggak tahu gitu. Tapi sebelum gua ngebacain cerita horor nih yang udah masuk, gua mau sedikit cerita tentang pengalaman si mbak-mbak yang cosplay jadi kuntilanak gitu kan. Nah, gua kira tuh yang cosplay itu kan cowok, nggak taunya cewek bro gitu kan. Terus gua tanya, emang selama pakai baju hantu gitu tuh pernah ngalamin horor gak kak gitu kan. Kalau misalnya pakai baju hantu nggak pernah ngalamin horor. Tapi kalau misalnya nggak pakai baju horor gitu, maksudnya ya kehidupan sehari-hari gitu, itu sering banget ngalamin kejadian horor kayak gitu guys. Jadi dia cerita waktu di rumahnya, waktu itu dia kan lagi nidurin anaknya. Nah, si baju hantu-hantuannya itu ditaruh di ruang tamu katanya. Ada wig rambut, terus baju putih dengan kostum yang ada darah-darahannya. Itu kostumnya model kayak ala-ala sundel bolong gitu, sama kayak boneka bayi-bayian tapi warna hitam. Pokoknya ada boneka gitu. Jadi temanya dia itu jadi sundel bolong bawa anak gitu kan. Nah, itu ditaruh di ruang tamu karena kan biasanya orangnya jam 5 sore itu udah mulai dandan, terus jam 6 itu udah mulai buat nampang di alun-alun Batu gitu kan, nyari rezeki gitu kan. Nah, pas dia lagi nidurin anaknya, itu si boneka-bonekanya itu nggak tahu kenapa tiba-tiba jatuh ke lantai gitu. Padahal posisi bonekanya itu ditaruh di meja, tapi posisi mejanya itu di ujung nempel tembok gitu loh, mepet sama tembok. Nah, kok bisa ini bonekanya jatuh, sedangkan boneka-bonekanya ini bukan terbuat dari plastik yang ringan, tapi kayak marmer gitu. Dan gak mungkin jatuh bukan marmer ya, kayak plastik, tapi plastiknya yang berat banget gitu loh. Nah itu gak mungkin jatuh gitu. Dan pas gue pegang si boneka bayi-bayiannya itu beneran itu berat banget gitu loh. Maksudnya kalau sekelas angin doang itu gak bakalan bisa jatuh gitu. Nah, pernah kejadian lagi katanya waktu dia tengah malam gitu tidur, dan si baju cosplayannya itu digantung di belakang rumah karena habis dicuci gitu ya, katanya habis dicuci atau di apa gue nggak tahu. Pokoknya setiap dia pakai itu dia gantung di belakang rumah. Mungkin kan karena keringet kali ya, dijemur gitu.
nggak tahu kenapa selalu sering ada kayak suara cewek ketawa, terus tiba-tiba cewek nangis, terus ketawa lagi, terus nangis lagi. Nah, pas dia ngintip dari jendela, karena jendela kamarnya itu nembus ke arah belakang, jemuran belakang, dia ngeliat baju yang digantung-gantung itu tiba-tiba kayak gerak-gerak gitu. Nah, kalau angin mungkin geraknya itu kan kayak perlahan gitu ya, kayak perlahan gitu, kayak goyang kanan goyang kiri. Ini enggak, kayak ada yang guncang-guncangin gitu bajunya, dan itu keras banget. Nah, pas disamperin sama suaminya ke belakang, itu baju tiba-tiba berhenti guncang-guncangannya. Dan itu sering banget terjadi. Jadi kayak dia tuh udah biasa dengan kejadian hal horor tentang diganggunya cewek-cewek selama dia jadi cosplayer horor gitu ya. Tapi dia juga pernah ngalamin kejadian horor pada saat dia pakai baju gitu kan, baju kuntilanak itu. Jadi pas dia lagi nunggu pengunjung gitu buat foto bareng gitu kan biasanya dia lagi duduk-duduk gitu, capek. Kalau misalnya ada orang yang mau foto bareng, baru mereka layani gitu kan. Nah, pas dia duduk-duduk di keramaian alun-alun itu kan, kalau biasanya jam 6 sampai jam 9 itu posisi mereka itu ada di dalam alun-alun. Tapi kalau udah jam 9 ke atas itu alun-alun tuh udah harus steril. Jadi mereka pindah ke pinggir alun-alun di luar pagar gitu loh, luar pagar alun-alun, ngelingkar kayak gitu. Nah, pas dia itu duduk-duduk gitu nunggu pengunjung gitu yang mau ngajak foto bareng, dia tuh ngeliat ada sosok perempuan yang persis banget penampilannya kayak dia, persis banget katanya, pakai baju putih, terus bawa kayak boneka-bonekaan gitu. Abis itu ada lubangnya di belakang gitu, terus ada darah-darahnya ya, pokoknya hampir persis kayak duplikat gitu. Nah, dia mikir dong, wah siapa nih, kok kostumnya mirip banget gitu kan. Aturannya kan kalau misalnya mereka mau jadi cosplayer itu kostum nggak boleh mirip gitu loh, boleh memakai jadi cosplayer di situ karena memang kan ada komunitasnya, tapi kostum nggak boleh mirip. Misalnya nih, ini mbaknya jadi kuntilanak, ya dia jadi pocong atau jadi tuyul atau jadi genderuwo kayak gitu-gitu kan. Nah, dia masih diem karena pas posisi dia mau nyamperin, ya cuma nyamperin terus nanya-nanya gitu. Ada pengunjung tuh buat minta foto bareng, kakak foto bareng dong gitu-gitu kan. Nah, udah pas selesai foto nggak ada 5 menit kayak gitu-gitu, dia ngeliat lagi tuh posisi si cewek yang pakai kostum yang sama dengan dia itu udah nggak ada, dicari kemana-mana nggak ada, dan itu posisinya ada di depan dia, jarak sekitar 5 meteran lah. Nah, pas dia nanya ke temannya sesama profesinya dengan memakai kostum pocong-pocongan, dia tanya, kamu tadi ngeliat ada cewek yang pakai kostum kayak aku nggak? Gitu. Terus dia bilang, enggak, kan yang pakai kostum hantu-hantuan di sini cuma kita berdua, gua pocong, lu kuntilanak, kayak gitu-gitu. Dan pas ditanyain sama cosplayer lain, kan memang mereka kan berdirinya kan jaraknya kan deketan, itu nggak ada yang lihat. Dan itu persis banget mukanya, perawakannya, terus habis itu baju-bajunya, modelannya, terus dia bawa apa tuh persis banget sama si kakaknya yang jadi cosplay kuntilanak ini. Dan itu setelah itu dia nggak pernah diganggu, kayak nggak diganggu gitu selama dia pakai cosplay gitu. Tapi kalau misalnya dia udah lepas tuh baju, itu pasti banyak banget gangguannya. Apalagi kalau bajunya itu pas posisinya itu dijemur atau ditaruh di mana gitu, kayak gitu. Jadi kayak kemungkinan tuh dia pakai baju kayak gitu tuh kayak ngerasa dia adalah salah satu anggota dari mereka, anggota dari kuntilanak itu gitu loh. Jadi mereka si mbaknya tuh kayak santai-santai aja gitu, nggak ada ngerasa takut. Tapi kalau misalnya ada di hari-hari tertentu, malam Jumat atau apa, terus bajunya itu masih di dalam rumah, nah itu dia biasanya agak sedikit was-was karena kan dia punya anak kecil gitu guys. Ini lokasinya di alun-alun Batu ya. Biasanya itu mereka
ada itu habis maghrib, selepas maghrib sampai malam, sampai alun-alun tutup biasanya jam 1 atau jam 12 itu udah selesai mereka. Jadi buat teman-teman semua, kalau kalian ada yang jalan-jalan ke alun-alun Batu, sempetin deh foto-foto sama teman-teman kita yang nyari rezekinya pakai baju-baju cosplay gitu, apalagi yang pakai baju badut Upin Ipin, pakai Snow White, gila itu kerasa banget panasnya kayak gimana. Seikhlasnya doang buat foto-foto bareng gitu aja. Terus ya bagi-bagi rezeki sedikit aja lah buat mereka gitu. Oke, langsung aja kita bacain cerita horor. Dan aku cuma mau ngasih tahu aja buat yang ngirim cerita atas nama Putri Diani, gimana dibacanya? Putri Dehayani sama Kak Indri Freslianti. Tolong kirim ceritanya ulang ya, soalnya nggak bisa dibuka ini Wordnya. Nggak tahu apakah karena handphone gua error atau kayak gimana. Cuma di email aku juga nggak ada, maksudnya aku buka email di Chrome di PC itu nggak ada email kalian. Kalau di handphone ada, cuma nggak bisa dibuka filenya. Jadi bisa dikirim lagi ya ceritanya buat kita share langsung ke pendengar podcast kisah horor gitu. Jadi langsung aja kita bacain cerita pertama yang udah masuk di email. Dan cerita pertama ini datang dari nggak ada namanya, nggak mau disebutin namanya ya, lebih tepatnya ya. Judulnya adalah Tersesat di Dunia Lain Gunung Lawu. Hai Kak Ana, kali ini aku pengen menceritakan tentang beberapa pengalaman horor yang aku alami pada saat aku mendaki di Gunung Lawu. Untuk merayakan kelulusan, aku dan beberapa teman sekolah berencana untuk mendaki ke Gunung Lawu. Gunung yang terletak di daerah Jawa Tengah ini menyimpan keindahan yang memukau. Namun, di dalamnya juga tersimpan cerita mistis yang menyeramkan. Hari itu aku dan keempat temanku akan naik ke Gunung Lawu. Kami menggunakan kereta dari kota Bandung menuju kota Solo. Rencana yang sudah ditunggu sejak lama ini kami rencanakan dengan matang. Jadi pengalaman pertama adalah menginap di desa wanita hamil. Untuk menuju ke atas puncak, kami menyewa mobil pickup. Di tengah perjalanan kami dihadang oleh sekawanan tentara. Kita dilarang untuk menuju ke puncak karena digunakan untuk pelatihan militer. Kami akhirnya memutuskan untuk turun lagi. Di perjalanan turun, kami bertemu dengan rombongan lain, memperingatkan mereka kalau ada tentara di atas sana. Tapi mereka tetap melakukan perjalanan ke atas. Selang beberapa waktu, kami melihat rombongan tersebut turun juga. Karena merasa rencana gagal, aku dan teman aku, sebut saja namanya Bagus, memutuskan untuk menginap di rumah pemilik pickup dan berjalan-jalan di sekitar gunung. Sedangkan 3 teman lainnya memutuskan untuk kembali ke bawah dan pulang ke Bandung. Saat itu masih ada jadwal kereta yang menuju ke Bandung. Ketika berjalan-jalan di sekitar desa dengan Bagus, kami bertemu dengan rombongan sebelumnya. Mereka terdiri dari 4 orang, 3 pria dan 1 perempuan bernama Mbak Rani. Mereka memutuskan untuk tetap naik ke atas puncak dengan jalur berbeda. Mereka mengajak kami untuk ikut serta. Setelah dipikir-pikir, daripada hanya berjalan-jalan di sekitar desa saja, kita berenam akhirnya memutuskan untuk langsung naik ke atas Gunung Lawu sebelum malam semakin gelap. Jalur ini memang cukup sulit dan tidak banyak orang yang tahu. Kondisi jalannya terjal dan dikelilingi oleh tebing. Aku dan Bagus yang masih awam memang cukup kesulitan melaluinya. Kami berdiri di tengah di antara rombongan tersebut. Setelah melalui pos pertama, kami melihat cahaya yang cukup ramai, seperti sebuah desa. Kami cukup kaget melihat desa di tengah hutan. Namun karena kondisi sudah cukup malam, kami memutuskan untuk singgah di desa tersebut. Kami berencana untuk beristirahat di sana dan naik ke puncak dini harinya.
Saat memasuki desa tersebut, ada banyak keanehan yang terjadi. Semua rumah masih berbentuk rumah joglo dan lampu menggunakan lampu minyak. Ketika masuk ke gerbang desa, suasana desa cukup sepi. Kami bertemu dengan seorang wanita yang menggunakan kebaya. Wanita tersebut menyapa kami dan bertanya apa keperluan kami. Mas Agung, pemandu di rombongan kami, mencoba menjelaskan maksud kedatangan kami. Dan ada yang aneh dari wanita tersebut. Perutnya terlihat besar seperti sedang hamil. Dia mengatakan akan memanggil kepala adat di desa tersebut. Datanglah serombongan wanita yang memakai kebaya. Ada satu wanita yang tua, mungkin dialah kepala adat di desa ini. Ada satu lagi yang aneh dari desa ini. Semua wanita di sini memakai kebaya dan hamil. Tidak ada satupun pria yang tinggal di desa ini. Kami memang tidak merasa curiga sama sekali, karena badan sudah capek dan butuh istirahat. Kami diizinkan untuk menginap di desa tersebut. Namun Rani sebagai wanita sendiri di rombongan kami harus tidur di tempat berbeda. Kami pun menyetujuinya. Rani pergi dengan rombongan wanita dan kami diantarkan ke ruangan yang berbeda. Di sini kami belum merasakan kejanggalan dan masih berpikir untuk tetap naik ke puncak. Jam 2 dini hari, aku sudah terbangun dan mencoba membangunkan teman lainnya, karena kami akan melanjutkan perjalanan ke puncak. Kami akan melihat matahari terbit di atas puncak Gunung Lawu. Sebelum meninggalkan desa, kami menjemput Mbak Rani. Ada yang aneh dari Mbak Rani. Sekarang, dia seperti wanita penghuni desa tersebut. Dia terlihat memakai kebaya dan perutnya menjadi buncit seperti hamil. Kami pun mulai merasa ada keanehan yang terjadi. Kami mencoba mengajak Mbak Rani untuk tetap ikut bersama kami, tapi dia menolaknya dan bilang sedang tidak enak badan. Dia berkata akan menunggu kami di desa ini. Mbak Rani seperti mengisyaratkan kami untuk segera meninggalkan desa tersebut. Akhirnya dengan terpaksa kami meninggalkan Mbak Rani dan berjalan menuju ke puncak Gunung Lawu. Perjalanan kami menuju ke puncak tidak mudah. Di tengah jalan kami merasa sedang diawasi oleh banyak mata. Di atas pohon terlihat seperti ada banyak laki-laki yang sedang mengawasi kami. Apakah mereka perampok yang biasa berkeliaran di Gunung Lawu? Mereka terlihat hitam menyeramkan dengan tatapan mata yang tajam. Tiba-tiba, semua tentara tersebut turun dan menghadang kami. Tatapan mata yang menyeramkan membuat kita semua itu ketakutan. Kami hanya bisa menunduk ke bawah, menuruti kemauan mereka. Aku mencoba melirik, melihat seperti apa sosok orang di depan kami. Terlihat aneh dan menyeramkan. Mereka seperti tentara dengan postur tubuh tinggi dan memiliki leher yang sangat panjang. Mereka semua membawa pistol dan menodongkan ke kami. Salah satu teman kami mencoba untuk memohon dan melepaskan kami. Tapi sia-sia saja, mereka tidak mengindahkan ucapan sama sekali. Karena ketakutan Bagus mencoba melarikan diri. Saat dia melarikan diri, tentara tersebut langsung menembak di kepalanya. Waduh, mampus dia. Melihat hal itu kami berempat semakin ketakutan. Kami dibawa ke sebuah tempat yang menyeramkan. Di samping kanan kiri terdapat banyak ular dan orang seperti sedang semedi. Tentara tersebut marah kepada kita karena naik ke atas puncak. Tiba-tiba terdengar teriakan, "Lahir, lahir, telah lahir." Dan terlihat kepala adat dari desa wanita datang ke tempat tersebut dengan membawa seorang bayi.
Mungkin kan bayi yang dikandung mereka adalah bayi yang diserahkan ke tempat ini. Mas Agung terus memohon untuk dilepaskan dan berjanji untuk tidak melakukan hal aneh. Namun hal itu membuat tentara semakin marah dan menembak mati Mas Agung. Anjrit, beneran gak sih ini? Tinggal kami bertiga yang tersisa. Kami tetap diam dan tidak berani berucap sepatah kata pun. Tentara itu berkata, "Kami akan mengampuni kalian dan silakan pergi. Ikuti petunjuk yang diberikan." Kami bertiga langsung berlarian keluar dan seperti tidak memikirkan satu sama lain. Saat perjalanan turun ke bawah, aku memikirkan perkataan tentara tersebut. Ikuti petunjuk yang diberikan. Kemudian aku mencoba melihat ke atas dan melihat bulan purnama yang sangat terang. Aku pun mencoba untuk mengikuti bulan purnama tersebut. Jalan terjal aku lewati tanpa melihat belakang sama sekali. Suasana gelap membuat mata tidak melihat kondisi jalan sama sekali. Setelah berlari cukup jauh, aku melihat cahaya dari desa wanita hamil tadi. Mbak Rani terlihat sedang menunggu kami. Dia menyuruh aku untuk segera keluar dari desa tersebut. Setelah melewati gerbang, lanjutkan perjalanan lurus ke bawah. Tidak usah melihat ke belakang sama sekali. Saya mengajak Mbak Rani untuk ikut, tapi dia gak mau. Karena sudah tidak bisa meninggalkan desa ini lagi. Aku langsung meninggalkan desa dan turun ke bawah. Aku melihat petani yang sedang mengurus lahannya. Aku langsung bersyukur dan meminta pertolongan. Petani mendekati aku dan bertanya apa yang terjadi. Aku diantar, diberi teh hangat dan makanan. Setelah itu bercerita apa yang terjadi dan kata mereka, tentara tersebut adalah tentara hitam yang menunggu Gunung Lawu. Selesai bro ceritanya. Ntar dulu ini kok janggal ceritanya ya. Ditembak mati, jeder, dar mati di kepala cok. Kenapa kamu gak lapor polisi gitu kan? Maksud gue itu hal kriminal gitu loh. Sampai ngebunuh teman lu semua 2 orang mati, ditembak di kepala, jeder. Ya ampun cok. Ya kan. Terus Mbak Rani gak mau pergi karena sudah terikat jiwanya di desa ini, di Gunung Lawu. Ini kayak ceritanya cerita fiksi gitu ya. Kenapa gue bilang ini cerita fiksi? Ya endingnya gak jelas gitu loh. Endingnya cuma begitu doang ya. Ini kata petani, mereka adalah tentara hitam yang menunggu Gunung Lawu gitu ya. Kalau gua jadi lulu pade yang lihat 2 teman kita mati ditembak jedar dan takut nanti timbul ke pendaki-pendaki yang lainnya, ya lu laporan polisi dong supaya diberantas tuh kan. Ada tentara tadi kan, ketemu tentara tuh, bilang sama tentara, Pak, teman saya Pak ditembak mati Pak, di kepalanya Pak, hancur Pak. Ada teman saya perempuan di desa sana ini, dia nggak bisa keluar dari desanya itu, bla 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 bla. Dicari dong sama tentara di situ. Ini enggak coy, ngegantung. Ceritanya kayak fiktif banget. Udah tadinya gue penasaran banget untuk search di Google ya, apakah benar ada pernah cerita seperti ini, maksudnya ceritanya real apa enggak. Tapi ngelihat endingnya itu ngegantung kayak gini, jadi kayak ya fiktif nih ceritanya. Please teman-teman, kalau ngirim cerita ke kita, cerita real ya, cerita pengalaman horor kalian yang real, gak usah cerita yang fiktif gitu loh, supaya tidak mengecewakan para pendengar lainnya dan mengecewakan gue tadinya tuh excited banget gitu loh, kayak anjir serem banget, ditembak mati jeder gitu kan. Gue kira tuh kan hal kriminal gitu loh. Kalau setan gak mungkin lah dia punya senjata api terus jeder mati temen lu gitu kan. Gue mikirnya itu adalah hal kriminal gitu. Tapi endingnya tuh lu gak laporan polisi, cuma dikasih tahu sama petani kalau ya itu adalah penjaga tentara hitam yang menjaga Gunung Lawu, dan lu alhamdulillah Pak, saya selamat Pak, gitu doang. Gak ada kelanjutan seterusnya. Jadi kayak sudahlah,
gue terlanjur membacainnya terlalu panjang gitu ya. Jadi next kita lanjut ke cerita kedua, dan semoga cerita ini horor ya, bukan cerita fiktif ya. Cerita berikutnya ini datang dari Gita Ketawa. Judulnya adalah Perjalanan Mencekam di Jalur Senaru. Senaru tuh mana ya? Oke. Senin 26 September 2016. Wah, ingat tanggalnya ya. Kami berenam, Viko, Yanu, Bang Ketu, Bang Vidi, Imam, dan saya. Siang itu sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan kami rombongan terakhir bergegas packing untuk beranjak pergi meninggalkan Danau Segara menuju Pelawangan Senaru. Belum juga sampai Pelawangan Senaru, perjalanan kami sudah dihujani. Kala itu hujan turun sangat deras dan membuat kami sejenak berteduh. Dan ketika hujan mulai reda, kami pun melanjutkan perjalanan. Sampailah di pos 3 jalur pendakian Senaru. Saat itu, kami sampai sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan kondisi masih hujan cukup deras. Kami pun memutuskan berteduh di tengah rombongan porter yang lagi ngecamp di dekat pos 3. Sembari menunggu kawan yang lagi ambil air untuk bekal di perjalanan, muncullah obrolan kecil antara rombongan kami dengan para porter tersebut. Para porter itu yang juga penduduk asli Lombok, Senaru, menyarankan agar tidak melanjutkan perjalanan dan bermalam lagi di pos 3. Karena saya dan penduduk asli Senaru pun tidak pernah berani untuk melakukan perjalanan di malam hari dan masuk hutan berdasarkan pengalaman penduduk sini. Ditambah lagi hujan turun, jalurnya pasti licin, ujarnya. Tapi kalau kalian berani ya silakan. Saran dari saya tetap hati-hati dan saling menjaga ya, sambungnya. Tidak lama teman kami kembali dari mengambil air. Setelah rombongan kami satu persatu memakai jas hujan, kami pun berkumpul dan berdoa, lalu kami pun beranjak untuk melanjutkan perjalanan. Sore itu di sepanjang perjalanan kami tak menemukan seorang maupun rombongan lain melalui jalur Senaru. Sekiranya tiba waktu mendekati azan maghrib, kami pun berhenti dan beristirahat. Sekitar jam 7 kurang, kami melanjutkan perjalanan, dan disinilah awal dari kecemasan kami. Seketika kawan kami Viko yang terlihat wajah parno terpleset dan memecah dari kecemasan kami. Dan memecah konsentrasi kami. Berulang kali dia terpleset jatuh karena memang jalurnya sangat licin. Tak seperti biasanya kami bercakap dan bercanda untuk menghilangkan rasa capek menemani perjalanan kami. Kali ini suasana sangat hening disertai tegang. Seketika Viko yang saat itu jadi sweeper berlari dengan paniknya mendahului kami ke depan sembari istighfar dengan nada suara tinggi. Lagi-lagi teman kami satu ini memecah suasana, mengagetkan kami dengan tingkahnya juga yang bikin shock. Ternyata dia melihat sesuatu dengan mata menyala dari dalam hutan di sisi jalur pendakian. Beberapa meter berjalan, lagi-lagi Viko mengagetkan kami semua dengan suaranya. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Kami sontak. Kenapa sih Vik? Tanya kami serentak. Ternyata anjing liar yang berlari dari hutan mengikutinya di belakang. Anjing itu sangat besar. Kami semua pun sempat takut. Dan Bang Vidi, leader kami saat itu, menyarankan agar tetap tenang dan meyakinkan kami kalau anjing itu gak akan ganggu. Dia hanya ingin mengawal perjalanan kami. Sesekali saya menoleh ke belakang untuk melihat anjing itu. Beberapa kilometer ditempuh, kami menyadari kalau anjing itu hilang entah pergi kemana.
kami kembali merasa tegang dan gak percaya diri serta cemas. Seketika Bang Vidi mengagetkan kami. Dia yang memimpin perjalanan kami tiba-tiba menghentikan langkahnya dan mengagetkan saya. Terlebih saya merasakan ada yang aneh dari pohon di sisi jalur. Pohon itu seperti terkayuh bergerak kencang, sementara tidak ada angin dan pepohonan lainnya yang saya perhatikan itu tetap diam, gak bergerak. Suasana semakin menegangkan. Saya mulai terganggu dengan suara-suara yang terdengar samar seperti dari kejauhan. Dalam kelelahan, badan yang tidak fit dan rasa cemas ingin sampai ke gerbang pintu masuk hutan, dan saya hanya bisa berdoa agar Allah selalu melindungi perjalanan kami. Sejenak saya mendengar jelas dari satu sisi suara seperti kakek-kakek yang sedang berbincang. Saya mengucap syukur dengan keyakinan saya bahwa sedikit lagi sampai di pintu gerbang. Langkah demi langkah berkilo-kilometer baru sampailah di pos 2. Saya baru menyadari kalau kami belum melewati pos 2. Sejenak saya berpikir, lalu suara tadi suara siapa? Ingin rasanya bertanya tapi saya tahan. Perjalanan terus berlanjut dan sampai di pos 2 Bayangan. Kami sejenak singgah di sana dengan mengucap salam. Kami mulai beristirahat dan melepas raincoat yang masih dikenakan. Kami mulai mengobrol dengan nada cukup keras dan sedikit tawa. Sontak suatu benda jatuh dengan suara sangat keras ke atap pos yang kita singgahi. Seperti suara buah nangka jatuh di atas genting. Tapi saya rasa itu bukan buah apapun, karena pos yang kita singgahi jauh dari pohon besar berdiri. Kami semua seketika terdiam dengan tanda tanya di benak kami masing-masing. Lalu Bang Vidi langsung angkat bicara mengajak rombongan kami segera meninggalkan tempat tersebut. Di perjalanan banyak suara terdengar di telinga saya. Suara kucing berantem sampai suara anak kecil dengan canda tawanya setelah melewati pos 1. Akhirnya kami sampai di warung yang terletak di pintu gerbang Senaru sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Dan di saung dekat situ kami bermalam menghangatkan badan dan melepas lelah. Ini cerita saya. Sebenarnya ada cerita yang lebih menegangkan lagi. Kisah itu datang dari kawan saya yang memecah rombongan dan turun melalui jalur lain, yakni jalur Torean. Mereka menempuh perjalanan lebih dari 12 jam. Setelah mendengar ceritanya, ternyata mereka sempat tersesat dan melalui jalur yang sama untuk beberapa kali. Kayak muter-muter di jalur yang itu-itu saja. Dan salah satu di antara mereka melihat sosok aneh di jalur tersebut. Percaya atau tidak, tapi ini nyata dan bukan mistis belaka. Thanks Kak Ana sudah dibacakan. Sorry kalau misalnya ceritanya agak belibet ataupun mungkin terlalu panjang. Semoga bisa menambah dosis horor untuk podcast kisah horor. Sukses selalu Kak Ana. Wih, terima kasih buat kita ketawa ya. Serem ceritanya. Ini baru serem bro. Ini kayak real gitu. Kita mendapatkan 2 cerita horor pendakian. Yang satu yang agak fiktif banget, yang satunya ini kayaknya real banget. Dan tidak mengadi-ngadi tembak duar mata gitu kan. Kayak gitu ya. Real banget ini. Gunung Senaru itu mana ya? Kayak gue gak pernah tahu gitu loh. Yang gue tahu kan gunung kalau di Lombok kan Gunung Rinjani kali ya. Kalau Gunung Senaru tuh modelnya kayak gimana sih? Ya, saya bukan anak Mapala guys. Jadi, Gunung Senaru tuh ya Gunung Rinjani bro. Mungkin yang di jalur lain kali ya. Mungkin karena di Gunung Rinjani itu kan luas banget gitu ya. Oh iya. Iya ada guys, ternyata Gunung Senaru. Pintu Senaru. Wah. Gitu. Ceritanya serem banget
Gue nggak bisa ngebayangin kalau itu terjadi sama gue, karena jujur gue nggak pernah ngedaki gunung. Dan gue takut kalau mendaki gunung, selain takut karena tersesat di pintu goib kayak pasar goib kayak desa goib kayak apa kayak. Selain itu juga itu takut untuk misalnya terjadi kenapa-napa gitu, jatuh di jurang atau apa yang kedinginan itu apa, gue lupa namanya apa, itulah pokoknya bukan hibernasi apa sih hibernasi ya gitu-gitulah. Terus selain itu juga gue tuh gampang capean kalau naik tangga gitu kan, apalagi jalur mendaki, capek saya tuh, gampang capek. Makanya paling nggak seneng itu kayak ngedaki, lebih baik gue lari, maksudnya lari-lari gitu, lari lapangan atau apa daripada mendaki gunung. Punya gunung 2 aja capek, bawa kemana-mana walaupun kecil, apalagi gue nggak itu dah ya itu pokoknya ya, nggak mau gue ngedaki gunung. Gue lebih seneng explore di pantai nih, gue seneng banget ke pantai kayak gitu guys. So teman-teman semua, kalau kalian punya pengalaman horor nih yang sama dengan ceritanya teman-teman yang udah gue bacain, pengalaman horor mendaki gunung ya, karena hari ini di episode ini adalah cerita tentang explore gunung. Sebenarnya kayaknya kalau gue ngeliat email gue itu banyak banget cerita tentang mendaki gunung melewati lembah ya. Gak apa-apa, kita bacain aja sesuai urutan emailnya. So buat teman-teman semua, kalau kalian punya cerita horor yang sama nih dengan cerita-cerita yang udah gue bacain, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram Podcast Kisah Horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, dan platform podcast kesayangan kalian. Jangan lupa juga subscribe Podcast Kisah Horor di Noise dan follow Podcast Kisah Horor di Spotify. Kasih rating bintang 5 nih kakak-kakak ya untuk Podcast Kisah Horor di Spotify, karena rating kalian tuh sangat membantu banget buat gua untuk lebih semangat lagi buat nge-podcast. Dan nantikan kejutan lain di Spooktober ya. Kayaknya di Spooktober ini gue bakal ngadain giveaway nih. Aroma bau-bau giveaway nih di Spooktober. Oke, akhirnya saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan Podcast Kisah Horor. Bye-bye.